versi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga tetap di pertemuan kedua ini semoga kalian walaupun kita laksanakan secara daring tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mempelajari ilmu yang nanti akan kita bahas bareng-bareng. Di pertemuan kedua di aplikasi komputer 2 ini kita masih membahas modul yang di awal yang di buku 1 aplikasi komputer 2 yang ada di kelas teori. Jadi nanti kita pakai itu sampai dengan UTS kalau tidak salah. Jadi saya tidak akan mengupload materi lagi di pertemuan 2 sampai dengan UTS nanti. Nanti materinya tetap silakan unduh dari pertemuan pertama yaitu buku 1 aplikasi komputer. Di pertemuan kedua, kalau kemarin di pertemuan 1 kita lebih berfokus ke ini dasar PHP kaitannya dengan bagaimana sintak PHP itu dijalankan. Sebelumnya kebutuhan aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan PHP. Kemarin ada web server yang bisa menggunakan SAM yang untuk berbasis Windows maupun Mac OS atau kemudian yang berbasis Android bisa menggunakan salah satunya ya KS Web yang kemarin berbayar 56.000 ini. Kemudian untuk syarat kedua aplikasi yang kita butuhkan ada apa istilahnya editor teks ya. Editor teks itu macam-macam, baru Windows juga ada yang Notepad itu, cuma kelemahannya Notepad tidak ada ini baris. Nanti silakan kalau ingin ada identitas baris bisa gunakan aplikasi yang lain. Yang nanti yang saya pakai ini Subtime Tag ya. Kalau kalian cenderung lebih enak Notepad Plus atau Edit Plus silakan. Cuma nanti agak berbeda perwarnaan saja. Oke, kalau kemarin dari sintaknya di PHP diawali oleh lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian diakhiri oleh tanda tanya kemudian lebih besar, ya itu sintaknya. Kemudian kita kemarin belajar juga bagaimana membuat variabel di dalam sebuah PHP. Variabel ada yang masih ingat? Variabel itu gunanya untuk apa? Bedanya dengan konstanta apa kira-kira? Kemarin belum sempat saya terangkan memang, cuma ada di modul. Ada yang tahu bedanya variabel dan konstanta apa kira-kira? Ada yang tahukah? Kalau variabel diawali oleh apa kemarin? Tanda tanya. Kemudian kok tanda tanya? Tanda dolar. Kemudian tidak boleh dikasih setelah tanda dolar itu number. Jadi contoh dolar 1 tidak boleh. Harus huruf ya, huruf abjad A sampai dengan Z. Kemudian baru number. Jadi itu aturan-aturan yang perlu digunakan. Kalau yang konstanta tidak diawali oleh dolar. Fungsinya bersama yaitu menyimpan sebuah variabel. Tapi bedanya lagi antara variabel dengan konstanta itu adalah terletak di ini apa? Kalau variabel itu nilainya bisa kita ubah. Jadi contoh di awal, saya share screen ya biar ada gambaran. Share screen. Oke, contoh di pembuatan variabel di awal itu bahwa variabel diawali oleh tanda tanya underscore bisa atau huruf abjad A sampai dengan Z. Tapi tidak boleh oleh number kayak gini. Atau terisi karakter-karakter khusus itu juga tidak boleh. Ada tanda plus, titik, ya, kurung, kali itu tidak boleh di nama variabel. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyimpan sebuah nilai. Jadi kalau kita butuh sesuatu nilai itu kita simpan di mana, kita buat itu sebuah variabel. Anda itu untuk menyimpan hasil nilai itu. Gunanya ya nanti menyimpan variabel nilai itu nanti akan kita tampilkan dalam baik itu lewat tampilan screen atau kita operatorkan dengan variabel yang lain. Bersifat case sensitif besar kecilnya, kemarin sudah kita bahas nama-nama dan nama yang
kecil semua, besar di awal sama besar semua akan berbeda. Kemudian ini yang enaknya di PHP ini beda dengan yang di AVR atau mungkin di Turbosi ya. Kalau di Turbosi itu kan perlu kita deklarasikan dulu di awal bahwa itu nama variabelnya apa, tipe datanya apa. Tapi kalau di PHP tidak, lebih enak. Jadi kita butuh langsung kita sebut itu. Itu saya kira dalam pengkodingan akan lebih mudah dalam memahami atau membuat coding PHP. Karena alurnya itu tidak terstruktur kayak di Turbosi. Jadi begitu kita butuh sesuatu langsung kita buat, kita pakai. Lebih gampang seharusnya. Oke, bedanya dengan konstanta tidak di kita ini ya lebih fokus ke sana karena konstanta ini nanti tidak sama sekali malah tidak kita pakai nanti. Konstanta bedanya kalau variabel itu nilainya bisa berubah. Pertama, contoh kita buat coding itu nama awal itu berisi si X ini. Nanti setelah coding di bawahnya, setelah mungkin ada perulangan, penanganan kondisi, nanti berubah menjadi Z, bisa saja. Ya. Tapi dengan variabel yang sama. Tapi kalau konstanta tidak. Konstanta itu sekali aja namanya apa, nanti kalau mau dikasih ganti nilainya akan error. Oke, enggak kita perpanjang tentang konstanta. Kita review aja nih ya, operator. Operator ini juga sangat dibutuhkan sekali di dalam bahasa pemrograman PHP ya, karena nanti ada hubungannya operator yang digunakan untuk aritmetik. Aritmetik itu penghitungan. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Kemudian persen. Persen itu bukan persentase ya, tapi modulus. Kalau ingin membuat persentase bagaimana? Contoh nanti di dalam perangan kondisi itu kan ada kayak kalian di semester 1 kemarin dapat Excel enggak? Oh enggak ya. Contoh gini, seorang karyawan yang memiliki istri mendapat tunjangan istri sebesar 100.000 ya Pak. Kemudian kalau yang tidak memiliki istri tidak dapat tunjangan istri. Saya ngasihnya 700.000 ya. Contoh gini, persentase aja. Ya, golongan 1 persentase gaji pajaknya itu adalah 2% dari gaji pokok. Ya, untuk menulis persen itu tidak boleh menggunakan operatornya, namun dengan persen tidak boleh. Karena persen itu dipakai untuk sisa hasil bagi. Operator modulus sisa hasil bagi. Jadi tidak boleh pajak sekian persen kali apa, tidak bisa. Ya. Kalau yang jadiin persen bagaimana? Bilangannya atau variabelnya apa? Per 100. Ya, per 100 baru dikalikan berapa. Atau bisa kalian jadikan desimal. Contoh apa? Contoh 50%. Nanti jangan nulis 50%, tapi ini nulisnya adalah 0,5. Gitu ya. Jadi untuk persentase ini bukan menggunakan persentase, tapi persen, ya, tapi menyatakan operator modulus. Kemudian ada penugasan. Kemarin sudah dipraktikkan untuk membuat sebuah variabel ya. Variabel ini nilainya apa? Itu penugasan. Bahwa menetapkan $A sama dengan 4 itu artinya sama dengan mengisi variabel A diisi dengan nilai 4. Kemudian ada operator bitbase. Ini nanti juga tidak kita pakai. Kita langsung ke perbandingan saja karena mempersingkat waktu ya. Harusnya target ini sampai dengan modul ketiga ya, tapi tidak tahu nanti nyampe apa. Oke, perbandingan. Nanti yang akan kita pakai di hari ini hasilnya, nanti akan kita targetnya untuk bisa menerangkan sampai dengan perulangan, penanganan kondisi, sama perulangan, sama sekaligus apa. Oke. Buat dulu ya, nanti yang unmute aja kalau yang mau bertanya. Oke, kemudian perbandingan itu, jadi beda ya antara sama dengan 1, sama dengan 2. Ya. Kalau sama dengan 2 kali ini bukan mengisi sebuah nilai, bukan, tapi apakah membandingkan apakah nilai, contoh ini, variabel A sama dengan 2 kali variabel B, itu jangan sampai kalian ini, $A itu nilainya sama dengan $B. Tidak, tapi ini merupakan sebuah perbandingan apakah variabel A itu nilainya sama dengan variabel B. Jadi memastikan kalau nanti hasilnya benar, contoh A-nya isi 4, B-nya juga isi 4, berarti nilainya kan true, nanti jadinya 1. Mungkin kalian sudah ini praktek operator ya, Pak, ini sudah benar, sudah praktek belum ya? Tak ceknya coba.
Saya belum ngecek satu-satu. Ini nanti kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini pertemuan. Oh, perangkat cerdas. Sebentar, aplikasi tak lihat. Kelompok 1 adakah yang sudah kirim operator? Masih bersih. Baru Alfian Jawembesi. Oke. Hasilnya kayak apa Alfian? Di modul itu sudah ada coding dan tampilannya ya, tampilannya. Tapi tolong nanti sesuaikan dengan identitas NIM kalian ya. Yang operator sudah belum Alfian? Gaji, oke nih, sudah coding nih. Nah, oke, bisa kelihatan ya. Jadi ini contoh aplikasi yang di operator ya, operator 2. Jadi ada variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 4. Eko tampilkan di layar, $A sama dengan $B. Tampilnya ini, 5 sama dengan 2 kali 4. Ini yang ini, Eko, $A, $B. Operator yang dijalankan itu yang sebelah kanannya itu ada titik. Titik itu sebagai penghubung string ya. Jadi di sini ada tampilan di layar yang di dalam petik ini. Kemudian titik dihubungkan dengan operator. Operatornya apa? Kita antara variabel A membandingkan ini ya. Ini operator perbandingan. Jadi apakah $A itu sama dengan $B? $A tadi isinya berapa? 5. $B isinya berapa? 4. Apakah 5 sama dengan 4? False ya, hasilnya kan salah. Berarti nilainya adalah 0, tidak tampil itu 0. Ya, 0. Maka tidak tampil itu 0. Artinya false. Kemudian yang kedua, yang kelima ini, baris kelima. $A tidak sama dengan $B. 5 tidak sama dengan 4. Benar ya, hasilnya true. Ya, true itu disimpulkan dengan 1 di dalam Jepang logik. Kan false 0, 1 itu true. Jadi yang keterangan 0, yang tidak ada 0 itu yang tidak tampil itu false, yang satu-satu ini adalah true. Coba ada yang ganjil enggak? Coba di baris ini. 5 tidak sama dengan 4, benar apa salah? Ya, silakan dibuka mic-nya. 5 tidak sama dengan 4, benar apa salah? Ini ada penghubung dan ya, supaya tahu nanti ini dasar nanti untuk penanganan kondisi. Ada logika dan or gitu ya. Coba kalian perhatikan yang di baris 8 sama 9 ini. Ya. $A itu kan 5, tidak sama dengan 4. Benar atau salah? Pernyataan ini? Ananda Wahyu? Ini perlu di absen satu-satu nih. Ananda, mana sampai mana? Ayo Ananda. 5 tidak sama dengan 4, benar atau salah? Udah. Benar, Pak. Benar, benar. Terus dihubungkan dengan logika dan ya, ini kan simbol dan tanda dan ini. 5 lebih besar dari 4, benar apa salah? Benar, Pak. Benar. Berarti di sini benar dan benar hasilnya adalah 1. Logika dan itu kan hanya bernilai salah jika apa? Dua-duanya salah. Ya. Jadi yang dibandingkan itu kalau dua-duanya salah baru nilainya kalau dan itu bernilai benar jika dua-duanya benar. Kalau salah satu yang dibandingkan aja nilainya salah, hasilnya akan false. Coba yang baris ini, Iqmal. 5 sama dengan 4, hasilnya true atau false, Iqmal? True, Pak. True. 5 sama dengan 4 kok true ini. 5 ini podo mbek 4 ora. Beda, Pak. Ayo, false, Pak. lagi false. Oke, kemudian 5 lebih besar dari 4. Benar, Pak. 5 lebih besar dari 4. Untuk atau ya, untuk logika atau hanya bernilai salah jika dua-duanya adalah salah. Maka ini hasilnya adalah salah. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau ini agak berbeda, tolong nanti di ini ya, di logik sendiri. Ada simbol yang di sini tidak sama, disamakan. Jadi contoh kalau di sini $A dengan sini lebih besar, sini pastikan operator yang di soal dengan operator yang sebelah kanannya itu sama.
Nanti kalau hasilnya didapatkan berbeda. Oke, ini kesempatannya bagi yang belum kirim, silahkan nanti disesuaikan. Dan saya harap ini punya siapa tadi? Alfianus ya. Alfianus ada enggak ini? Alfianus. Bagi yang lain nanti tolong foldernya jangan cuma latihan ya, tapi kasih identitas NIM kalian. Tadi kemarin sudah tak kasih catatan di tugas itu. Jadi jangan localhost latihan gitu ya, tapi kalian tulis NIM kalian atau nama kalian masing-masing. Nama panggilan boleh. Jangan ada spasi karena nanti ngeteknya terlalu lama ya. Jangan ada spasi, nama panggilan boleh, NIM kalian boleh. Supaya apa ya? Supaya benar kalian praktek di punyanya kalian sendiri. Kalau latihan itu masih, oh mungkin nanti ini punyanya si A, nanti diklaim lagi untuk si B, susah nanti. Itu ya. Nanti pengumpulan tugasnya tolong samakan dengan identitas NIM. Simpan di root dokumen, di dokumen rootnya ya. Jadi ada identitas NIM kalian atau nama kalian. Oke, selain di sini, kalau di sini nanti saya akan nama kalian boleh, tapi di sini tetap saya minta untuk di dokumen rootnya ada identitas NIM sama. Oke, kita kembali ke operator. Kemudian, ini tadi AND dan OR sudah ya. Ini hanya generate true jika A dan B true. AND sama ini sama, perlu di ini ya. Ini sama sini sama. Jangan bingung. Jadi antara ini dan ini itu sama. Jadi bisa menggunakan tulisan AND atau simbol AND. Kemudian OR sama simbol ini, petik 2 ini juga sama. Simbol itu di mana tegak itu? Tegak itu di simbol kalau di keyboard laptop itu di atasnya enter ya. Di atasnya enter pakai shift, tombol di atas laptop yang backslash itu. Ya, di atasnya backslash. Bukan backspace ya, tapi backslash. Oke, XOR ini gerbang logika teknik digital mungkin kemarin sudah sampaikan ya. XOR itu apa? Bernilai benar jika dolar A dan atau dolar B true tapi tidak keduanya. Tidak ya, kalau tidak ini kebalikannya. Tidak berarti true jika false. Maksudnya kalau yang dolar A-nya itu false baru hasilnya akan diubah menjadi true. Kalau true menjadi false ini, kebalikan. Tidak sama dengan ada keterangan tidak. Oke, kemudian ada operator string untuk menggabungkan string itu bisa kita gunakan ini titik. Jadi kalau kita menggabungkan kayak tadi ya, kayak di mana tadi di operator 2 tadi. Jadi sisi satu ada untuk ditampilkan di layar, sisi satunya ada operator. Kita gabungkan ya. Penampilannya digabungkan. String. Saya kira itu operator sudah. Komentar ya, kemarin komentar itu bisa beberapa macam, bisa kalian pakai. Ini ada yang satu baris, ada multi line ya, multi baris. Ini pakai slash bintang, barisnya apa yang ingin jadi komentar, bintang slash. Komentar itu dalam sebuah coding sangat butuh sekali. Apalagi nanti kalau codingnya panjang, bisa ratusan itu. Kalau tidak dikasih komentar nanti kadang walaupun yang buat sendiri nanti akan lupa. Oh ini sintak untuk apa gitu. Maka dalam membuat sintak yang baik itu dikasih catatan. Oh baris ini untuk menangkap apa, baris ini untuk menangkap apa. Gitu. Supaya nanti dalam memanage atau nanti dalam ingin mengembangkan coding yang dibuat itu bisa dengan mudah memahami. Itu komentar ya. Bisa juga menggunakan tanda pagar ya, tanda pagar. Komentar ini tidak akan tampil di layar, dia cuma catatan aja di coding ya. Jadi bukanya lewat di coding aja di notepad-nya. Nanti di browsernya tidak ditampilkan. Oke, saya kira itu ngulas sedikit di pertemuan sebelumnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita lanjut ke pertemuan ke sini. Jadi selanjutnya kalau ada pertanyaan ya. Untuk bab 2 ada struktur kondisi dan perulangan. Ini juga diperlukan sekali ya, karena nanti dalam sebuah penanganan kaitannya nanti dalam membuat sebuah sistem informasi pencatatan peralatan kesehatan ya, itu juga beberapa kondisi yang terpenuhi nanti dapatnya apa. Untuk struktur if, kalau dia cuma ini ada struktur kondisi if-nya kalau tunggal seperti ini, ada if kondisi statement jika kondisi true apa. Ya. Kemudian kurung kurawal
kurung kurawal di sini itu hanya diperlukan jika statementnya lebih dari satu. Ya, jadi kalau statement itu maksudnya yang diakhiri oleh titik koma kemarin. Jadi kalau titik komanya kita buat Eko apa titik koma gitu ya. Itu satu statement. Kalau di bawahnya ingin ada tambahan Eko lagi, Eko statement kedua titik koma. Berarti itu lebih dari satu statement. Kalau cuma satu statement ya yang di dalamnya if kondisi ini cuma satu, enggak usah pakai kurung kurawal, enggak masalah. Ya, enggak wajib. Tapi kalau kita lebih dari satu statement, ya, itu wajib menggunakan kurung kurawal buka dan diakhiri oleh kurung kurawal tutup. Oke, kemudian itu kalau dalam if tunggal. Kalau if ada ganda bagaimana? If ganda ada dua kondisi ya, yaitu kondisi salah dan kondisi benar. Contohnya ini ada if kondisi satu ya, kemudian kondisi salahnya di mana letakkan di else. Jadi ada statement jika kondisinya itu terpenuhi, dapatnya statement jika kondisi true, kondisi benar. Tapi else tidak usah disebut. Jadi contoh gini, kalau tadi saya sebut jika mendapat tunjangan istri hanya jika karyawannya statusnya nikah, yang tidak nikah itu tidak dapat tunjangan itu nol gitu ya. Maka nulisnya di sini kondisinya itu adalah statusnya adalah nikah. Tadi saya bilang ber 100.000 ya. Jika dia kondisinya statusnya nikah, dia statementnya adalah mendapatkan 100.000 rupiah. Ya. Maka 100.000 rupiah bagaimana kita simpan dalam sebuah variabel tunjangan istri. T istri sama dengan 100.000. Else-nya T istri sama dengan 0. Ya, ingat-ingat nanti ada perulangan T istri. Dolar T istri itu adalah sebuah variabel. Kalau sudah variabel bagaimana nanti nilainya bisa berubah. Contoh kalau kondisinya terpenuhi, T istrinya tadi berapa? Dolar T istri 100.000. Tapi jika T istrinya adalah 0, maka di sini isinya adalah 0 gitu. Oke, untuk menggambarkan coba saya coding ya tadi yang saya bilang tunjangan istri ya. Ingat-ingat dalam membuat ininya dikasihkan di sini. Saya tutup. Saya simpan dulu supaya nanti warna TM berapa nih? TM 2 ya. Bahkan nanti kalian dikasih name kemudian TM berapa silakan boleh atau digabung dalam linknya sendiri silakan. Ini ada TM 2 ya. Oke, TM 2. Apa tadi if ya? If dua kondisi. If 2 kita saya. If 2 titik PHP. Oke, diawali oleh PHP, diakhiri oleh tadi apa? Jika ya. Kita buat variabelnya dulu, statusnya adalah kita buat variabel untuk nyimpan status istri ya, karyawan ya. Status nikah. Kita buat status nikah. Status N boleh. Pokoknya terserah untuk nama. Tipenya apa? Boleh nikah dan tidak ya. Kita buat N dulu. N itu mewakili nikah ya. Nanti D belum nikah. Oke. Kita buat kondisinya jika. Kondisinya apa tadi? Status N sama dengan N. Jika sama dengan N tadi apa? Tunjangan ya. Kita buat variabel tunjangan istri. Istri sama dengan berapa dari 100.000 ya. Ini kembali ke ini tipe data kemarin ya. Kalau dia sebuah string itu diapit ketik. Tapi kalau number, ya number kemarin baca ada integer ya, ada float ya. Itu enggak usah diapit ketik. 100.000 dan jangan dikasih titik ya, 100.000 gini aja. Ya nanti bagaimana membuat titik, membuat RP-nya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang penanganan string ya. Titik koma. Jadi kalau cuma satu statement tidak perlu pakai titik kurung kurawal ya. Kemudian else-nya apa? Sama tunjangan istri sudah ada sama dengan 0. Inilah kelebihan dari variabel itu
satu sisi itu bisa diisi oleh nilai ini, kalau lain kondisi itu bisa diisi lagi nilainya yang berbeda. Baru kita tampilkan di layar. Eko apa? Status ya. Status sama titik 2 dolar status. Ini kelihatannya tambah panjang nih, karena sambil menjelaskan coding ini. Tidak apa-apa. Yaitu dikasih istri, tunjangan istri. Ini cuma label di tampilan saja. Kita tampilkan tunjangan istri. Nah, tinggal ditap aja kalau ada pilihan variabel yang diketik tadi apa. Oke, kalau kemudian kita simpan if 2 ya di tadi kita simpan di TM2. Oke, kita lihat sumnya sudah running atau belum. Oke, minimal apasnya dijalankan. Oke, kita ketik di browser localhost berapa tadi TM2 ya? Saya TM2. Isinya Ini statusnya N, maka dia dapatnya adalah tunjangan istrinya 100.000. Tapi kalau kita ubah, bagaimana kalau kita ubah statusnya menjadi belum nikah, belum nikah, kita ubah menjadi B. Jadi kita jalankan, simpan, running, refresh. Belum terisi. B, status N-nya B. Oh ya, kalau teman-teman mengalami kendala yang sama ini biasanya case di browsernya sudah banyak. Silakan di in private aja. Private. Nanti kalau mengalami kendala yang sama, karena biasanya browsernya menyimpan case yang lama, ya tersimpan di sana. Jadi untuk menghilangkan di in private aja. EM2. I2.php. Saya simpan. Belum saya simpan. Sudah. Oke, saya simpan dengan yang lain biar case-nya belum terhapus. Saya simpan dengan if3. Dengan statusnya belum nikah, ya, B. Ini dikasih else-nya di sini. Ini kita kasih if3. Ini tetap. Bentar. Ini kok kodenya tidak mau berubah. Status N-nya. Oke, 3B. Oh, maaf ya. Ini dari operatornya. Operatornya kalau di dalam penggunaan perbandingan ini harus ada sama dengannya. Sama dengan 2 kali. Kalau enggak, ini berarti kita 2 kali kerja. Maksudnya satunya dikasih ini, tapi yang berikutnya ininya dikasih nilai N gitu. Saya lupa. Nah, jadi waktu kondisinya N itu diubah menjadi, contohnya saya ubah lagi N ya. N saya simpan. Waktu N itu tunjangan istrinya 100.000. Tapi begitu ini B, kita ubah menjadi B, kita simpan, jalankan. Ini B, tunjangan istrinya 0. Gitu ya. Jadi salah satu pembuktian variabel yang kemarin bisa kita ubah nilai. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya silakan dijeda. Dihidupkan mic-nya. Sampai mana tadi?
Oh ya, sampai. Oke, kemudian struktur kondisi khusus ini bisa kita, oh ya, untuk yang penanganan kondisi selain menggunakan if bisa menggunakan switch ya, switch case. Ya, switch case. Hampir sama caranya, switch case. Ya, contoh aplikasinya ada di if. Bentar, ada contohnya di switch yang ini apa? Ah, ini yang hari ini. Ini contoh di switch.php di coding 2.5. Kita buat codingnya untuk pemetaan hari. Date ini aslinya ada di fungsi bab ketiga ya, tentang string ya, tentang string itu sudah dibahas itu. Bahwa date kalau kita ingin mengambil sebuah mengambil nilai tanggal hari ini gitu ya, tanggal hari ini itu bisa kita gunakan date d. Kemudian titik koma ini di enter ini ya. Switch $D-nya itu bisa kalian enter boleh atau samping kanan boleh. Tapi kalau statement itu kan dijalankan setiap akhir titik koma. Titik koma berarti dia sudah selesai satu statement. Kalian sambungkan ke kanan ya silakan. Ini terus juga tidak apa-apa. Tapi tidak umum biasanya. Ini biasanya setelah titik koma di enter. Ini lupa belum di enter. Switch $D yang di switch kita kondisinya apa $D. $D tadi isinya adalah date D. Kita ambil D-nya saja. Jadi fungsi date itu ngambil tanggal. Tanggal itu kan ada bulan, tanggal, tahun. Kita ambil D-nya saja. D itu nanti kalau di dalam kalian bisa nyari di sini di bab 3 tentang string. String bab 4 berarti. Di bab 4 tentang string. Di halaman terakhir mau bab 5 kalau tidak salah. 3. Nah, ini penanganan tanggal. Di sini ada fungsi ini. Fungsi hari ya, itu diambil lewat tanggal D di halaman 35. 3 digit nama hari dalam seminggu. Month sampai dengan Sunday. Ya, minggu. Sunday sampai dengan Sunday. Ya kita petakan aja kalau ketemunya hari ini adalah ya Monday itu dalam tulisannya apa? Kita buat dalam switch case berapa tadi? Nah, di 2.5 ya. 2.5 jika ya waktu kondisi pertama ditemukan Sunday-nya. Jadi setelah kita ngambil $D-nya itu hari ini itu ketemunya Sunday, maka kita buat di ini sintaknya ada titik 2. Jadi case Sunday ini case-nya karena Sunday Monday itu kan string ya, maka harus diapit petik 1. Boleh petik 1, boleh petik 2 ya. Kalau dalam penentuan variable string. Kalau petik 1 ya berarti akhiri titik 1, titik 2 $hari kita simpan nama harinya dalam $hari. Jika Sunday berarti minggu. Kemudian di break itu maksudnya enggak melanjutkan lagi case yang berikutnya. Tapi kalau enggak ini akan terus ke bawah. Oh, kalau enggak Sunday berarti ketemu di Monday. Tapi begitu nyampe ke hari tersebut langsung break itu tidak melanjutkan coding di bawah. Tidak mengecek ke bawahnya. Secara default harinya adalah ini ada kiamat ya. Maksudnya nanti kalau kalian nulis di sini itu kok contoh ini Sunday nama kalian menjadi mungkin Sunday ada 4 digit ini ya. Nanti akan ketemunya kalau pas hari ini Sunday atau Minggu nanti akan ketemunya ini yang dimaksud adalah kiamat ini karena dia tidak masuk di dalam case ya. Case-nya padahal kalau 3 digit 3 digit hari itu kan cuma ini SUN, MON gitu ya. Kalau kalian tambahin 4 digit ya nanti dia di luar dari case-nya itu. Jadi ya, ketambahan break. Saya kira ini lebih apa ya? Lebih tidak simpel ya, lebih simpel yang if else. Tapi terserah kalian, stylenya mau di mana. Nanti bisa kalian pakai untuk switch case atau menggunakan if else ya. Lebih cenderung kemana. Oke, kemudian karena ini case-nya itu kan di dalam hari pun ada 7 ya, maka harus ada ini yang kuning ini, wajib ada itu. Ya, wajib ada ini karena logiknya ada lebih dari 1 statementnya.
Jadi kondisinya diibaratkan sebagai sebuah statement. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? If else sama switch case? Tes 1, 2, 3. Suara saya kedengaran? Rida, dengar suara saya? Pada kemana? Tidak enak ini daring deh. Tidak tahu kali ini. Rida, dengar? Yang lain? Dengar ya? Masih dengar suara saya? Dengar Pak, dengar Pak. Dengar, Pak. Dengar Pak. Dengar Pak, dengar Pak. Dengar Pak. Oke, kita lanjut. Jadi nanti penanganan kondisinya, oh ya, tadi belum saya sampaikan kalau kondisinya lebih dari 2 bagaimana? Ya, kalau lebih dari 2, contohnya saya memiliki nilai ya. Saya memiliki nilai ini dolar nilai. Kalau saya nilai itu kan ada apa itu? A, B, C, D, E ya. Kita coba yang lebih dari 2 saja. Ya, nilainya kita ubah menjadi mungkin 80 lah. Kita buat 3 grade saja. Jika grade pertama, jika dolar nilai ya. Jika dolar nilai itu lebih besar, kita buat 3 grade aja A, B, C ya. Jadi yang di bawahnya 50, kemarin nilai kalian berapa? 41 ya? 38 ya. Grade C kalian sekarang berapa? Saya kok lupa. 38 yang nggak salah ya. Ini gawat nih kalau kalian nggak tahu grade-nya nanti di dosennya ada yang salah memberi nilai, kalian nggak tahu nanti. Berapa nilai C kalian di C1 berapa? Nggak tahu? Enggak tahu, Pak. Waduh, Tahu Pak. Nggak tahu Pak. waduh, kalau nggak tahu nanti bisa dibohongi dosennya. Oke, tak lihatkan grade-nya input. Nah, ini grade kalian ini. C itu antara, enak ya, 32 tetap C. B-nya 60 udah B. Oke, kita buat yang 3 grade aja. Lebih dari berarti C itu sampai 38. Oke, sebelum BO ini aja 60. Di bawahnya 60 kita buat C ya, di bawahnya kemudian D C B A saja. Oke, enggak usah banyak-banyak untuk latihan saja. Nanti waktu tugas saja yang banyak. Oke, jika nilainya kurang dari berarti A-nya sih mulai berapa A? A itu tadi mulainya dikatakan A mulai 90. A mulai 92 ya. B itu mulai 60. Oke. Jika lebih besar sama dengan 92 ya. 92 maka nilai hurufnya apa? Kita buat. Kita ingin nilai dan huruf. Berarti kita langsung buat dolar huruf. Dolar huruf sama dengan ABC itu string atau number? ABC. ABC huruf ABC. Huruf itu apa? String atau number? Kalau nilai ini kan number ya, integer. Kebetulan bulat. Kalau huruf ABC string ya, string diapit petik ya. String diapit petik. Boleh petik 1 boleh atau petik 2 silahkan. Ini saya mencoba beberapa kombinasi ya. Saya menggunakan A ya. Menggunakan A. Oke. Kemudian untuk yang kedua berapa? Berarti kasih else if lagi untuk yang kedua. Diulang lagi if sama dengan ini gitu ya. Supaya mempercepat copy aja. Nilai berikutnya lebih besar sama dengan 60 tadi ya. 60. Nah, kemudian ini adalah B. Yang lain itu selain itu adalah else-nya else-nya adalah huruf sama dengan C. Oke, kita karena 80 nanti seharusnya ikutnya B ya. Oke, sekarang kasih
dolar nilai, ini nilai. Ini nilainya sama dengan dolar nilai. Ininya hurufnya. Hurufnya sama dengan huruf. Oke, kita simpan. 3 tadi ya. 3. Ini 80 hurufnya B. Kalau kita ganti hurufnya 30, nilainya cuma 30. Kita simpan. Kita simpan. Maksudnya di mana? Kita reload. Nah, maksudnya C. Begitu ya. Jadi kalau kondisinya lebih dari 2, untuk yang kedua dan seterusnya, sebelum terakhir itu kasih else if ya. Tapi untuk yang logik terakhir tidak usah disebut kriteria atau kondisinya, tapi langsung else, gitu ya. Jadi nanti kalau kondisinya ada 5, berarti if, else if, baru else. Ya. Oh 5, sorry. If, else if lagi, else if, kemudian baru else-nya. Jadi else if-nya ada 3. If-nya ada 1, else if-nya ada 3, yang terakhir else. Gitu ya. Kalau seumpama di dalam ininya di dalam kondisinya itu lebih dari 1 statement, berarti harus ada kurung kurawal, gitu ya. Nanti polanya seperti itu. Saya kira itu tidak, nanti diperbanyak di latihan. Nanti silakan kalian coding untuk if-nya, berarti tugas hari ini yang pertemuan kedua. Untuk yang perulangannya nanti silakan dikoding sampai 2.6. Itu untuk kondisinya. Ya, masih ada 10 menit. Oke. Sekarang kita pelajari tentang perulangan. Ya, perulangan itu hampir sama ini mereview saja ya. Jadi kalau kemarin di Turbosi itu seperti itu, nanti di HP seperti ini. Kita belum membahas tampilan ya, kita cuma polanya dulu. Pola di PHP itu seperti apa. Oke, untuk yang perulangan di dalam PHP itu bisa kita gunakan macam-macam. Satu ada menggunakan for, ya, ada menggunakan while, ya, ada yang menggunakan do while, ya, ada menggunakan for each, ini khusus untuk yang array, ya, ada 4 jenis. Yang paling simpel yang mana silahkan nanti yang kalian pakai yang mana. Ya, ada for yang paling sering sih nanti kalau di dalam perulangan database menggunakan while. Tapi kalau dalam membentuk sebuah array, nanti yang lebih sering dipakai adalah for each. Kalau di sini perulangannya menggunakannya adalah menggunakan for, ini untuk contoh nanti dalam membuat pola tabel sering menggunakan. Tapi nanti kalau sudah kita bahas tentang database, yang kita pakai ini while ya. Oke, hampir sama polanya. Satu, di dalam perulangan itu harus ada nilai awal dulu. Jadi syarat yang wajib ada nilai awal dulu apa. Kemudian kondisi waktu perulangan itu selesai. Itu kondisinya apa. Kemudian untuk mencapai dari kondisi awal ke kondisi akhir sampai terpenuhi tadi, itu harus counternya apa. Kalau menggunakan for, langsung di sini. For kurung buka, init awal, koma, kondisi. Kondisi itu kondisi tercapai ya. Perulangan itu selesai. Counter itu antara kondisi awal untuk mencapai kondisi akhir, itu counternya apa? Baru statementnya diulang. Contohnya apa? Contoh kalau kita ingin menampilkan perulangan di dalam PHP, kita ingin menampilkan angka 1 sampai dengan angka 10. Ya, angka 1 sampai dengan angka 10. Dan kalau di coding biasa kan echo 1, echo 2, echo 3, dan seterusnya sampai 10. Kan juga tidak efisien ya. Maka kita butuh perulangan. Cukup menggunakan contoh yang pertama ini. For ya $i sama dengan ya $i. Oke, kita pecah satu-satu. $i sama dengan 1 ini adalah init awal. Init awal tadi. Nilai awalnya adalah sebelum perulangan itu variabel ya. Ya kenapa menggunakan $i gitu? Karena hampir identik sih biasanya kalau di dalam perulangan itu menggunakan $i. Boleh tidak saya ganti $a? Boleh, terserah kalian. Itu cuma kebiasaan aja. Ya, biasanya kalau dalam perulangan itu variabel yang dipakai unit awal dan unit akhir itu menggunakan $i. $i sama dengan 1 itu sebagai nilai awal.
nilai akhirnya apa? Sampai dengan dolar I kurang dari sama dengan 10. Jadi perulangan itu akan di rolling terus sampai dengan dolar I, kondisi dolar I lebih kecil sama dengan 10. Jadi kondisi awal, kondisi akhir berarti berapa? Dolar I sama dengan dolar I lebih besar dari 10, yaitu 11. Jadi begitu mencapai 11 itu perulangannya akan berhenti. Nah, untuk mencapai dari dolar I sampai dengan I-nya itu 11, kondisinya ini sudah bernilai menjadi false. Bagaimana counternya? Counternya itu dolar I-nya tadi ditambahkan. Ini ada plus-plus, saya kira sudah paham di turbusi atau mungkin di AVR sudah tahu ya. Bahwa setiap kali looping, setiap kali perulangan, dolar I-nya akan ditambahkan 1. Plus-plus itu sebenarnya nambah 1. Ya. Jadi contoh, waktu kondisi 1 Eko dolar I, yang ditambahkan adalah angka 1 di layar. Kemudian karena dolar I-nya ditambah 1, berarti akan looping lagi for satu, waktu kondisi Eko 1 ini kan masih 1. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Iya. Ya, maka dolar I-nya nanti akan berubah jadi 1 plus 1 menjadi 2. I-nya akan menjadi 2. 2-nya lebih kecil dari ini, iya. Akan di rolling terus ini. Jadi nilai dolar I-nya ini akan tetap untuk di awal. Nilai kondisi ini adalah sampai ini terpenuhi, dia akan looping berapa kali sampai dengan kondisinya itu menjadi false, menjadi salah. Nah, untuk setiap kali perulangan itu menggunakan ini. Kalau ingin mencetak bilangan genap saja bagaimana? Boleh. Bilangan genap berarti 2 ya. Berarti tinggal diganti 2, ini ditambahkan 2 plus 2. Ya, nanti mencetak. Kalau kelipatan 2 itu berarti tambah 2 ya. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Ya, yang ditambah. Kalau ingin ganjil saja ya boleh, silahkan. Ditambahkan 1, tapi mulainya dari mulainya dari 1 tambah 2. Oh ya, berarti plus 2 masih tetap, tapi nilainya dari 1 ini. Ya. Kalau yang genap berarti mulainya dari 2. Nah, gitu. Tinggal direko aja. Jadi supaya tampilannya di sini yang mau kalian tampilkan itu apa? Pak urut, apakah bilang genap saja atau bilang ganjil saja. Itu perulangannya. Jadi ada unit awal, ada kondisi sampai dengan dia terpenuhi, sampai dengan kemudian ada counternya. Untuk yang well juga sama. Ini ada well. Unit awalnya ditaruh di atas, ya. Kondisi awalnya ditaruh di atas, tidak di dalam kurung well-nya, ya. Jadi kalau yang for itu semua di sini, unit awal, kondisi, counter semua di sana. Kemudian yang di dalam di sini baru isinya statement. Tapi kalau dari well ini ada unit awalnya ditaruh di atasnya well, kemudian well-nya kondisinya apa? Kondisi tadi yang dolar I lebih kecil dari 10 tadi, kondisinya di sini. Counternya ditaruh di dalamnya sini. Jadi cuma beda formatnya saja. Tapi intinya sama. Ya, ada unit awal, kondisi, ada counter. Kemudian dual juga sama ya, dibalik. Jadi unit awal kerjakannya apa, statementnya baru well. Tapi ini jarang sekali dipakai di dalam PHP. Kaitannya nanti dalam penanganan basis data juga jarang yang memakai sistem yang ketiga ini. Kemudian yang untuk dipakai di dalam perulangan khusus ini menggunakan ini. Nanti ini enggak nyampe saya array. Jadi untuk aren mungkin besok ya, besok saya sampaikan. Atau sebelumnya kalian nanti nyoba-nyoba bagaimana array dan penampilan dalam bentuk array itu seperti apa. Oke. Yang di 2.7 itu bentuk-bentuk ini ya, bisa menggunakan for ya, variasi dari for-nya itu bisa macam-macam di dalam penggunaan perulangan yang tipenya for. Ini ada berapa bentuk ini? Ini 1, ini 2, 3, ada 4 ya. Ada 4 bentuk. Ada 4 bentuk di dalam penanganan formulir, penanganan perulangan. Penanganan perulangan yang dikaitannya dengan ini menggunakan for. Silakan dicoba yang menukar yang paling simpel ya tadi, yang paling atas tadi. Yang paling atas. Oke, sebelum menjak prakteknya jam 9 lebih 50. Saya harus membuat kelas ya.
Atau gini, saya sampaikan sedikit awal tentang array. Bedanya dengan variabel itu apa, Pak? Array itu kalau variabel itu cuma menyimpan satu nilai, ya, satu nilai. Contoh tadi ada nilai itu 90, 95 gitu ya. Kemudian ada huruf tadi ada A, B, C, tapi dalam kondisi yang berbeda-beda. Kalau array itu satu variabel array itu terdiri dari beberapa nilai sekaligus. Ya. Beberapa nilai sekaligus. Contohnya ini, kita ingin menyimpan ya data buah itu ada mangga, apel, pisang, jeruk dalam sebuah satu variabel array langsung dari satu. Dan nanti nilainya akan diubah. Contoh ini ada R2, sama ini dalam pembuatan variabel bentuk array. Cuma ketambahan, kalau yang semula tadi kan variabelnya apa, langsung nilainya apa. Dikasih kalau dia tipe data string, ya tinggal di petik 2 atau petik 1 gitu ya. Tapi kalau di tipe data array, ada ketambahan. Sama dengannya itu ada array kurung buka. Ya. Kemudian ditutup oleh kurung tutup. Jadi kalau di dalam situ berarti nilai R buah yang pertama itu adalah mangga, nilai R buah yang kedua itu adalah apel, R buah yang ketiga adalah pisang, R buah yang keempat adalah jeruk. Itu langsung sekaligus dalam satu paket. Ya nanti bagaimana kita ingin menampilkannya? Menampilkan tinggal ini, kita tinggal panggil aja. R buah keberapa? Urutan dari array itu mulainya dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi urutan mangga ini berarti array ke 0, apel ini ke 1, pisang itu berarti ke 2, jeruk itu ke 3. Jadi kalau jumlahnya 4, arraynya sampai 3. Karena mulainya dari 0. Oke ya. Jadi bedanya itu antara array dan variabel biasa. Kita bisa menggunakan bentuk yang ini untuk menyebut tipe data array atau bisa yang ini garis 6 ini. Tapi kalau ini sintaknya akan semakin panjang ya. R warna array kurung buka kurung tutup. R warna pertama 1. Nah, array itu ada dua macam. Ada array yang bentuknya numerik ya. Numerik itu yang 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang array bentuknya asosiatif. Ya, contoh nih. Ini deklarasi array dengan indeks string asosiatif. Kalau yang di atas ini indeks numerik ya, indeksnya 0 sampai dengan pokoknya nomor ya, nomor. Tapi kalau yang asosiatif itu langsung nama ya. Contohnya penggunaannya bagaimana? Artinya ada R nilai ya. Untuk yang asosiatif langsung ditunjuk. Nah, ada kayak pengganti apa ya namanya? Pengganti nama ya namanya. Pengganti ani itu nilainya 80. Untuk variabel yang kedua kita namai dengan optim yang nilainya 90. Yang ketiga ana itu nilainya 75, budi itu 85. Jadi ada penyebutan pengganti. Kalau tadi kan 0, 0, 1, 2, 3 kan tidak ditulis ya. 0 itu mangga, 1 itu apel, tidak ditulis. Tapi kalau asosiatif harus ditulis. Pengganti, karena namanya asosiatif ya, numerik. Asosiatif itu namanya nanti apa gitu. Yang pertama itu diwakili nanti namanya oleh Ani, yang kedua nanti Otim, yang ketiga Ana, yang keempat Budi. Ini sekaligus memberikan nama terhadap variabel array. Kalau menyebutnya bagaimana? Tinggal disebut aja echo r nilai tadi, nilainya tadi. Kemudian karena indeksnya asosiatif tinggal disebut aja anikah, otimkah, atau ana yang mau ditampilkan di layar. Bedanya cuma itu toh. Jadi ada yang numerik sama yang asosiatif. Dan penyebutan deklarasinya memang agak panjang yang asosiatif. Ya, yang ini agak panjang. Sama dengan 80, otim sama dengan 90, ini 75 dan sebagainya. Untuk yang array nanti fungsi array kalian lewati saja. Ya, fungsi array itu seperti di ini yang fungsi. Nah, ini fungsi array yang jadi cukup kalian coding sampai dengan 3.5 ya, dari 2.1 tadi. 21 sampai dengan 3.5. Karena fungsi array nanti tidak kita pakai, kita nanti fokuskan ke ini, ke pembuatan database dan formulir, kemudian kita buat user interface. Oke, sementara itu
Ini fungsi-fungsi array mengurutkan dan sebagainya kita belum membutuhkan untuk ini. Tapi nanti bagi teman-teman yang ingin memperdalam silakan di coding saja. Di coding saja. Oke, cetak ganjil ini juga perulangan tidak usah fungsi cetak ganjil. Ini masih 3 ya. Nanti minggu depan berarti kita beralih ke string dan tanggal. Tapi tidak begitu banyak. String dan tanggal sedikit saja, nanti langsung disambung dengan penanganan kondisi di bab ke berapa itu? Kelima ya. Ini bab 4 ya. Besok bab 4 sama 5. Ya, mungkin tadi yang kelewatan bagaimana menampilkan dalam array ya. Jadi ada for each dalam 3.4 tadi. Lupa nih. 3.5 sebentar. 3.4. Nah, ini. Contoh kita tampilkan bentuk array itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Tadi kita sebut langsung kayak gini. Ya, kalau ini kan salah satu. Kalau ingin menampilkan semua berarti kita harus ngetik echo arnilai Ani sampai dengan Budi ya. Itu kan tidak efisien. Kalau arraynya ada 50, kita ngetiknya 50 kan jangan makan waktu. Bagaimana caranya? Kita urai di dalam sebuah sebuah perulangan for each ya. Caranya menggunakan statement seperti ini. Jadi contoh kalau kita ada array asosiatif ya, ini ada asosiatif, array numerik ya, jadi ada blue, black, red, yellow, green. Kita bisa menggunakan ini for $i sama dengan 0. Karena array itu nilainya adalah awal itu kan 0. Jadi yang bisa dipakai menggunakan for ya, itu menggunakan ini for each juga yang bentuknya numerik ya. Yang asosiatif masih terkendala ya, masih belum bisa ya. Karena dia untuk yang perulangan itu kan mulainya tadi di awal tadi kan perulangan itu harus ada nilai awal dan nilai akhir. Kalau bentuknya asosiatif kan susah. Kenapa susah? Karena kita nyebut nilai awalnya dari mana kan susah. Tapi kalau bentuknya numerik itu kalau kita ingin tampilkan dalam perulangan bisa ya, karena mulai dari 0 berakhirnya berarti nanti sampai dengan kon jumlahnya dari arwarna ini. Contoh ini di arwarna itu ada blue, black, red, yellow, green, ada biru, hitam, merah, kuning dan hijau ya. Nah, untuk menampilkan semua tidak usah menggunakan arwarna 0, arwarna 1, arwarna 2, 3, 4, tidak usah seperti itu. Jadi cukup for $i sama dengan 0 untuk nilai awalnya. Nilai akhirnya apa? Kondisinya apa? $i itu lebih kecil dari kon arwana. Konnya jumlahnya ini apa? Kalau kita sebut kon itu berarti jumlah total. Jadi total itu kalau sini 1, 2, 3, 4, 5 ini ya jumlahnya 5. Jadi kurang dari 5. Padahal kalau kon itu kan array itu kan mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3. Jadi kalau jumlahnya 5 itu nilai arraynya cuma sampai 4 ya. Berarti konnya di sini berisi 5. Berarti dia akan berakhir waktu kondisinya jumlahnya itu 5. Ya, kurang dari 5. Karena array kan 0 sampai dengan 4 tadi. Padahal jumlahnya ini ada 5. Berarti $i kon dari arwana kan 5. Berarti kan berhentinya sampai 4 saja. Kemudian counternya apa? $i plus plus. Nah, $i plus plus. Baru ditampilkan apa? Ini ada ketambahan. Apakah kamu suka warna ini ya? Ada tambahan di label nanti berisinya warnanya bukan blue tapi ini menjadi back colornya warna dari fontnya. Jadi kalau waktu font pertama blue berarti warnanya biru seperti ini. Nah ini waktu biru, kemudian yang kedua black ini berarti hitam, kemudian red warnanya sini. Ngambilnya di sini $i. Jadi kondisi $i itu akan mengikuti. Kalau perulangannya 0, berarti yang dipakai adalah blue. Begitu itu dia sudah blue dicetak, kan masih belum tercapai ini. Apakah $i lebih kecil dari 5? Masih. I-nya kan tadi masih 0 ya, berarti kan ini berisi 1. Satunya kurang dari ini, langsung back. Kemudian 2 masih terisi, ya masih true, bernilai true, akan bernilai red. Dicetak lagi akan menjadi yellow, terakhir green.
Begitu setelah nyampe green baru selesai. Kondisinya sudah menjadi false. Kondisinya kan sudah 4. Setelah 4 kan menjadi 5. 5 apakah 5 kurang dari 5? Berarti kan salah. False. Berarti langsung berakhir sampai dengan green saja. Atau bisa menggunakan ini cara yang simpel, for each ya, for each nanti disampaikan di depan tadi. Kita buat for each dolar warna, arwarna ini, arwarna yang variabel array tadi, kita simpan dalam sebuah variabel dolar warna. Baru kita tampilkan dolar warna gitu aja, tidak usah ada istilah dolar i-nya. Jadi langsung seperti ini. Tapi harus dimisalkan di for each ini bahwa variabel array kita simpan dalam sebuah variabel warna. Ya otomatis kalau setiap looping ini, contoh di array ini ada tadi 0 sampai dengan 4 ya, dia akan looping terus ya, sampai dengan ininya arwarnanya selesai. Kalau selesai ya udah hasilnya akan sama dengan yang coding 4 sampai dengan 6 ya, dengan 8 sampai dengan 10 itu hasilnya sama. Oke, saya kira itu pas persis 1 jam atau tadi saya mulai dari awal ya. Saya kira tutup dulu rekaman. Ada yang mau bertanya silakan. Nanti kalau kurang jelas